Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenya Zara Nurazifa, kelas 10 IPS 6 dari SMA N 97 Jakarta. Selamat ketemu dengan saya, oke? Oke, saya di sini akan menjelaskan jaringan keilmuan di Nusantara. Pengertian jaringan keilmuan di Nusantara. Jaringan keilmuan di Nusantara adalah hubungan antara istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan. Proses terjadinya karena adanya faktor kepentingan ekonomi pada saat itu. Hal itu sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan perekonomian dengan perdagangan Cina yang cukup maju. Terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara itu ada peranan sultan, wali, dan ulama dalam pengembangan Islam di Indonesia. Sultan bertugas mendanai kegiatan masjid dan mendatangkan ulama dari mancanegara atau terutama Makkah dan dari orang pribumi. Para ulama berfungsi sebagai pejabat-pejabat negara Islam di masjid-masjid negara untuk masyarakat dan ada di istana. Pada masa kejayaan kerajaan Islam Nusantara, istana sebagai dua, yaitu pusat kekuasaan dan pusat pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran di masjid-masjid kesultanan sangat ditaktukan oleh dukungan kerajaan Samudra Pasai. 1. Sultan mendanai kegiatan masjid. 2. Mendatangkan para ulama, baik dari mancanegara, terutama Timur Tengah, maupun dari kalangan ulama pribumi sendiri. 3. Para ulama yang kemudian juga difungsikan sebagai pejabat-pejabat negara, bukan saja memberikan pengajaran agama Islam di masjid-masjid negara, tetapi juga di istana sultan. 4. Para sultan dan pejabat tinggi rupanya juga menimba ilmu dari para ulama. Yang di sebelah kanan itu adalah kerajaan Malaka dan sebelah kiri adalah kerajaan Samudra Pasai. Ketika kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik, tradisi keilmuannya tetap berlanjut. Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Namun, ketika kerajaan Malaka telah masuk Islam, pusat studi keislaman tidak lagi hanya dipegang oleh Samudra Pasai. Malaka kemudian juga berkembang sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara, bahkan mungkin dapat dikatakan berhasil menyainginya. Kemajuan ekonomi kerajaan Malaka telah mengundang banyak ulama dari mancanegara untuk berpartisipasi dengan lebih intensif dalam proses pendidikan dan pelajaran agama Islam. Hal-hal yang dilakukan kerajaan Malaka. 1. Giat melakukan pengajian dan pendidikan Islam. 2. Perpustakaan sudah tersedia di istana dan difungsikan sebagai pusat penyalinan kitab-kitab dan penerjemahannya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Yang ketiga, banyak ulama dari mancanegara yang datang ke Malaka karena pendidikan Islam. Yang keempat, banyaknya para ulama besar dari berbagai negara yang mengajar di Malaka. Yang kelima, untuk mengintensifkan proses islamisasi. Untuk mengintensifkan proses islamisasi, para ulama telah mengarang, menyadar, dan mengajarkan kitab-kitab. Hubungan antar kerajaan Islam, misalnya Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam, sangat bermakna dalam bidang budaya dan keagamaan. Ketiganya tersohor dengan sebutan Serambi Mekah dan menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam di Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Semula Banten di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, namun akhirnya berhasil direbut oleh Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana dari Demak.
Sejak saat itu kerajaan berkembang pesat. Sultan Maulana Hasanuddin berhasil menyebarkan Islam karena mampu meyakinkan 800 ajar untuk memeluk Islam. Penyebaran agama Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin di tahun 1526 sampai 1570. Ajaran Islam disebarkan baik di kawasan pesisir maupun di daerah pedalaman. Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam. Palembang. Di Palembang, istana atau keraton juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak Sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan seperti Sultan Ahmad Najamuddin I tahun 1757 sampai 1774 dan Sultan Muhammad Bahauddin tahun 1774 sampai 1804. Islam mulai masuk ke Sumatera Selatan pada abad ke-15. Kemudian muncullah komunitas Muslim di Palembang. Dulu daerah Palembang dikenal sebagai istilah Pulau Emas. Enggak cuma karena image-nya yang menjadi pusat perdagangan, tetapi juga karena kebesaran Malaka yang enggak pernah melepaskan hubungannya dengan Palembang, kota asalnya. Sekitar awal abad ke-16, Palembang sudah dikuasai oleh Kerajaan Demak. Ketika Palembang ada di bawah kekuasaan Demak, Sultan Demak pada saat itu adalah Petrodin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.